Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Abdus Rahmat, SP MES, mengharapkan ke depan nanti lingkungan di Sulawesi Tengah, khususnya di Taman Nasional Lorelindo, dan lebih khusus lagi desa-desa yang ada di sekitarnya ini bisa lebih sejahtera, sehingga dengan kesejahteraan masyarakat ini harapan kami Taman Nasional Lorelindo juga akan semakin berkelanjutan, dan harapan kami ke depan adalah Taman Nasional Lorelindo dapat menjadi kawasan ekowisata andalan di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia untuk datang belajar di Kabupaten Sigi, khususnya di Taman Nasional Lorelindo, lebih khusus lagi di Kecamatan Lindo itu sendiri. Karena apa? Seperti yang kami katakan tadi, mereka punya pilihan dua. Mereka mau ke Afrika atau mereka mau ke Asia Tenggara dan di Taman Nasional Lorelindo. Bukan berarti Promovendus menampilkan ini sebagai potensi kemudian menyatakan dibiarkan saja seperti itu, tetapi pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah bahwa bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten sudah membuat spot-spot dan tanda-tanda bahwa di daerah ini adalah daerah tempatnya Schistosomiasis. Memang kalau untuk masuk ke sana itu harus menggunakan yang namanya SOP-nya ada. Misalnya menggunakan sepatu jungle boot supaya kontak antara keong itu langsung dengan tubuh kita bisa terhindari. Tapi dalam rangka itu, kembali lagi Promovendus ingin menyampaikan bahwa Schistosomiasis sangat menarik perhatian para peneliti kesehatan dunia, sehingga ini juga bagian daripada promosi Taman Nasional Lorelindo, promosi wilayah Kecamatan Lindo, dan khususnya di desa-desa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ini yang memang cukup berat ini, Prof, tentang nenek moyang padi. Pada tahun 2014, Promovendus waktu itu masih aktif sebagai Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Sigi, diundang menghadiri sebuah acara baca doa di Kecamatan Dodo. Secara kebetulan duduk di samping kami adalah seorang pensiunan pertanian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir bersama kita Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih, Ibu Tri. Beliau bernama Pak Asmudi. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada Promovendus bahwa di daerah kita ini ada nenek moyang padi. Memang pada saat itu Promovendus tidak terlalu memperhatikan kata-kata itu. Tetapi setelah Promovendus 2 tahun kemudian melakukan penelitian di desa yang dimaksud, teringat kata-kata itu dan berkomunikasi lagi dengan beliau. Ketika Promovendus datang ke rumah beliau, beliau langsung ingat soal nenek moyang padi, dan beliau menuju ke sebuah ruangan yang disebut dengan gudang. Dari gudang beliau kembali dengan membawa sebuah album tua yang sudah lusuh. Beliau membuka album itu, di tengah-tengah lembaran beliau membaca
pada tanggal 2 Oktober tahun 1974, Mr. Brown Gore, seorang peneliti padi dari Institut International Rice Research Institute Los Banos, Filipina, menemukan nenek moyang padi di Desa Tuval, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Nonggala, bersama tim konservasi pada saat itu. Nah, pada saat itu Promovendus kemudian menjemput Pak Asmudi ini untuk dibawa ke tempat di mana Mr. Brown itu menemukan di Desa Tuval. Dan alhamdulillah sampai di sana lokasi dan situasi ekosistem belum berubah kecuali jalan yang sudah diaspal dibanding tahun 74. Dan pada saat itu dengan begitu cepat beliau masih ingat disinilah turunnya Mr. Brown Gore. Ketika dia minta mobilnya diberhentikan, dia turun, terus Pak Asmudi mengatakan kepada supir berhenti, dalam bahasa kayak dia bilang barang otole mister, mungkin mau kencing barangkali, atau tidak. Tapi ternyata bukan kencing, tetapi dia menuju sebuah rumput yang dia ambil, dia dekat, dia cium, kemudian dia minta amplop besar yang coklat dimasukkan ke dalam amplop, dan dia mengatakan, saya sudah 20 tahun menjadi peneliti pemulia padi-padi liar di Iri, Los Banos. Ada yang mengatakan nenek moyang padi itu dari India, beliau ke sana tapi tidak menemukan itu. Ada yang mengatakan dari Cina, beliau ke sana tapi tidak menemukan itu. Dan akhirnya beliau katakan, disinilah akhir dari perjalanan saya, bahwa saya sudah sangat yakin bahwa inilah nenek moyang padi. Di seluruh dunia, khususnya di wilayah Asia, itu memang tanaman padi liar itu ada. Tapi yang dimaksud oleh beliau sebagai nenek moyang padi itu ada di Desa Tuval. Setelah beliau berangkat kembali ke Filipina tahun 74, 8 tahun kemudian Pak Asmudi yang menemani ini diberikan kepercayaan oleh Bogor untuk melakukan pelatihan di Filipina. Dan alhamdulillah bertemu lagi dengan Mr. Brown ini. Dan disitulah beliau katakan bahwa sebelum padi dari Tuva ini datang di Iri, semua proses pemuliaan pada saat itu terjadi kegagalan. Karena pada saat itu terjadi serangan weren yang begitu luar biasa terhadap padi. Jadi terjadi kegagalan pada saat perkawinan. Nah, ketika tanaman liar, padi liar dari Tuva itu dibawa dan didekatkan di dalam sebuah greenhouse di sana, perkawinan itu berlangsung sempurna, dan inilah yang menurunkan padi dengan jenis atau varietas IR. Nah, ini cerita ini kebetulan beliau masih hidup, dan kami bertemu dengan, dalam pandangan ekowisata kami bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Bapak Wakil Ketua DPR hadir di sini. Beliau katakan kita akan membangun tugu padi di Desa Tuva jika nanti ini benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, Promovendus punya rencana setelah menamatkan pendidikan insya Allah dari Universitas Tadulako ini, akan mencoba membuka tabir ini bersama-sama dengan para ahli di Universitas Tadulako untuk membuka tabir tentang nenek moyang padi ini. Jika ini berhasil, maka tidak mustahil para peneliti padi seluruh dunia akan datang ke daerah kita, datang ke Universitas Tadulako. Demikian. Pertanyaan disampaikan kepada Promovendus. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Ramadhani, MSc, waktunya juga 2 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promovendus, ini topiknya tentang Taman Nasional, sebuah kawasan konservasi yang konsepnya mungkin masih baru di Indonesia, walaupun sudah puluhan tahun. Ini berasal dari Amerika dengan Taman Nasional yang terkenal Yellowstone, yang ketika didirikan tidak banyak masalah karena tidak ada penduduk di situ. Sementara di Indonesia didirikan Taman Nasional, masyarakat adat sudah bermukim di situ, sehingga banyak masalah taman nasional yang ada di Indonesia ini. Kita lihat Kerinci sebelah, ada kebun sawit, kemudian Kutai juga dengan berbagai macam aktivitas di dalam Taman Nasional Tanjung Puting. Tanjungnya hilang, tinggal putingnya.
kita bersyukur di Taman Nasional Lorindo yang orang katakan it has been recognized as the hotspot for biodiversity in the world. Banyak predikat yang diberikan untuk Lorindo National Park ini. Pertama itu sebagai CPD, Center for Plant Diversity. Dalam 10 tahun terakhir banyak sekali ditemukan di deskripsi jenis-jenis baru, new species, new record, jenis yang belum pernah ditemukan di belahan dunia manapun, kan? Epimera ada 48 spesies misalnya, kemudian Nepenthes, kemudian Oxylum, Eleocarpus, banyak sekali. Begitu juga dengan mamalia, Tarsius lariam, dikenal juga sebagai endemic bird area, habitat untuk burung-burung endemik Sulawesi yang terkenal tingkat intensitasnya sangat tinggi. Dia juga dikenal sebagai World Heritage Site, kawasan warisan dunia. Kawasan Taman Nasional yang di sekitarnya terdapat masyarakat adat peninggalan warisan dunia seperti di daerah Besoa dengan lebah badak yang terkenal dengan megalithic stone itu sebuah potensi yang luar biasa menurut saya. Kalau kita kaitkan topik penelitian saudara Promovendus ini tentang ekowisata, apakah sudah sesuai dengan konsep Taman Nasional yang saudara Promovendus ketahui? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana menurut pendapat Promovendus kalau Kota Palu ini saya usulkan sebagai Taman Nasional, apakah sesuai atau tidak? Terima kasih. Taman Nasional per definisi adalah sebuah kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli, kemudian diatur atau dimanage dengan sistem zonasi dengan tujuan untuk pendidikan, penelitian, rekreasi, dan wisata. Dari definisi yang ada, pertama-tama Promovendus ingin menyampaikan bahwa kawasan Taman Nasional Lorindo bisa atau sesuai dengan program ekowisata ini, karena memang salah satu tujuan didirikan Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam adalah untuk pendidikan, penelitian, rekreasi, dan wisata. Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang mengandung unsur-unsur itu. Jadi ekowisata bukanlah sebuah bentuk pariwisata yang untuk leisure, senang-senang, murah-murah, dan sebagainya, tetapi ekowisata lebih banyak mengandung unsur-unsur pendidikan yang ada di dalamnya. Sehingga diharapkan kedatangan orang itu tidak saja mensejahterakan masyarakat dalam arti ekonomi asik, tetapi juga bisa meningkatkan pengetahuan mereka, pendidikan mereka, pemahaman mereka, dan kecintaan mereka terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Lorindo. Pertanyaan kedua, usulan Prof untuk menjadikan Kota Palu sebagai Taman Nasional. Menurut Promovendus ini tidak bisa dilakukan karena sesuai kriteria Taman Nasional tadi, bahwa kita tidak lagi memiliki ekosistem yang asli. Yang kedua, Taman Nasional itu butuh kawasan yang luas untuk pengawetan, kemudian pertumbuhan flora dan faunanya. Yang ketiga juga sulit untuk melakukan zonasi di Kota Palu. Bagaimana mungkin kita bisa menentukan ada zona inti, sanctuary zone, di mana kira-kira Kota Palu ini ada zona intinya yang sama sekali tidak bisa dirambah, tidak bisa dikunjungi. Kemudian ada lagi zona berikutnya, zona rimba yang mendukung zona inti. Kemudian ada lagi yang namanya zona pemanfaatan, bahkan zona-zona lain misalnya zona khusus dan sebagainya yang telah disampaikan Prof. Marlon. Jadi jawaban saya, Kota Palu tidak memungkinkan untuk dijadikan Taman Nasional. Terima kasih. Waktunya juga 2 menit. Pertanyaan saya singkat saja. Penelitian saudara Promovendus ini menghasilkan morfologi yang disebut dengan agriculture based ecotourism. Dua kata itu, agro dan culture, itu oksimoron.
saling berbenturan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda menempatkan Taman Nasional Lore ini dalam konstelasi Mitchell dalam teori kehutanan ekowisata? Terima kasih. Pak Dr. Ahmad Rizal. Agricultural based ecotourism tadi disampaikan merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Sama ketika masyarakat lingkungan dunia memunculkan konsep sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini dua sisi mata uang yang sebenarnya juga bisa dikatakan oksimoron. Bagaimana sebuah pembangunan kemudian dia pembangunan itu adalah sebuah sesuatu yang menghasilkan perubahan, dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Agriculture based ecotourism yang dimaksudkan dalam penelitian ini sesuai dengan judul bahwa potensi dan strategi pengembangan ekowisata di dalam dan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu. Artinya inti atau pesan daripada penelitian ini bahwa Taman Nasional Lore Lindu itu jika ingin benar-benar diberdayakan bersama masyarakatnya, jadi bukan cuma flora dan faunanya, karena ada kepala desa, orang tua adat yang pernah bertanya kepada saya, kepada Promovendus, dia mengatakan, kami ingin bertanya, apakah yang dilestarikan dan dijaga ini hanya flora fauna? Terus kami masyarakat manusia ini jadi apanya? Mana yang lebih dicintai? Flora fauna atau kami manusia? Itu adalah pertanyaan real yang didapatkan Promovendus. Sebagai seorang peneliti, Promovendus harus menyampaikan baik fakta-fakta empirik maupun fakta-fakta teoritis yang menyatakan bahwa antara ekosistem, flora fauna dan manusia itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Otto Sumarwoto pernah berkata di dalam sebuah bukunya, menulis, mengatakan bahwa tumbuhan dan hewan bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa mereka. Artinya ini sebuah pesan bahwa walaupun manusia sudah ditakdirkan sebagai khalifah di muka bumi, tetapi juga manusia dipesan untuk tidak merusak bumi. Oleh karena itu, untuk mengelola kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan daerah sekitarnya, memang tidak bisa hanya kawasan itu saja yang harus dimajukan, tetapi juga kawasan yang ada di sekitarnya harus secara bersama-sama. Ekowisata sebenarnya secara pure adalah sebuah bentuk pariwisata untuk diperuntukkan sebuah kawasan konservasi. Tetapi di luar itu yang ada adalah potensi pertanian, maka lahirlah konsep agrowisata. Kemudian di sekitar Taman Nasional ada budaya yang masih terpelihara dengan baik, lahirlah konsep cultural tourism atau wisata budaya. Nah, untuk memajukan Taman Nasional bersama-sama di daerah sekitarnya, maka pendekatan yang Promovendus sampaikan adalah yang terbaik agro-cultural based ecotourism atau ekowisata berbasis pertanian dan budaya. Kemudian yang kedua, posisi ekowisata dan pengelola Taman Nasional secara umum dikaitkan dengan teori Mitchell. Bruce Mitchell dalam bukunya Natural Resource Management itu memang mengemukakan 4 teori dalam bukunya. Yang pertama yang disebut dengan perubahan atau change, kemudian yang kedua complexity, kemudian yang ketiga uncertainty, ketidakpastian, dan yang terakhir konflik. Persoalan-persoalan yang ada Taman Nasional Lore Lindu yang seperti Promovendus sampaikan, perubahan itu terus terjadi karena itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan dalam jumlah penduduk, perubahan dalam yang berdampak kepada ekosistem yang ada di sekitarnya, itu semua berubah. Tapi jika perubahan ini tidak dikelola dengan baik, memang dia akan berakibat yang disebut dengan kompleksitas. Semua menjadi kompleks yang sulit diatur. Dan kompleksiti ini jika tidak dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan uncertainty, ketidakmenentuan antara pengambil kebijakan, antara masyarakat lokal. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang menurut mereka tidak ketemu satu sama lain. Uncertainty, ketidakpastian. Dan jika ketidakpastian ini tidak dikelola juga dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi konflik. Tapi saat ini dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, Balai Taman Nasional Lore Lindu, pemerintah daerah Sigi yang begitu intens sejak dimekarkan dari Kabupaten Donggala menjadi kabupaten sendiri, itu punya kewenangan
pemerintah daerah Kabupaten Sigi adalah pemegang otoritas administrasi di luar kawasan Taman Nasional. Balai punya otoritas di dalam kawasan Taman Nasional bersama-sama masyarakat yang terus tumbuh kesadarannya. Lembaga ada bersama-sama kita, Dewan Kehutanan Nasional juga ada bersama kita. Ini bersama-sama melihat kawasan secara komprehensif sehingga perubahan, kompleksitas, ketidakpastian dan konflik, Promovendus yakin dengan pintu masuk ekowisata ini mudah-mudahan bisa diselesaikan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Insinyur Rusdi Kematian SCBS. Presiden, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Agus Rahmat. Artinya Bapak sudah tahap terakhir untuk sebagai doktor insyaallah. Dan perlu kami informasikan bila Pak Agus Rahmat itu bukan ini sebagai doktor hari ini, maka Pak Agus Rahmat doktor yang kedua yang menggarap Danau Limbu dan sekitar. Jadi pertanyaan saya ringan sekali Pak Agus. Jadi mengikuti pertanyaan-pertanyaan komisi sebelumnya. Yang pertama adalah tadi Pak Rizal sudah menyinggung tentang bagaimana seharusnya suatu disertasi itu ada nototik. Nah saya lanjutkan. Yang kedua adalah saya memohon Profesor untuk menyampaikan hasil kajian disertasi ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pembangunan khususnya daerah Sigi. Yang kedua pertanyaan saya adalah tadi Promovendus sudah menjelaskan ekowisata itu sustainable, ada 4 yang disampaikan. Yang ketinggalan itu ada 1, yaitu kepuasan orang yang mengunjungi. Nah, saya mau tanya pada Promovendus, kalau hal ini terjadi seperti disampaikan oleh Prof. Dika tadi mengenai sistematisis ini, jadi bukan positif, nanti ini mohon tanya. Pertama-tama, ekowisata adalah sebuah konsep yang lahir bersamaan dengan lahirnya konsep sustainable development pada saat deklarasi Rio de Janeiro di Brasil. Pada saat itu hampir semua kegiatan diikuti dengan kata-kata berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan. Perumahan juga seperti itu. Transportasi berkelanjutan. Maka pariwisata adalah pariwisata berkelanjutan. Salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan ini adalah ekoturisme. Perubahan nama dari pariwisata biasa atau mass tourism menjadi ekoturisme melahirkan ratusan master dan juga PhD, sebuah slight shift dari sebuah konsep teori yang begitu sederhana. Promovendus ingin menyampaikan bahwa penelitian ekowisata di Taman Nasional Lorelindo ini diharapkan membuka penelitian bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian-kajian yang lebih nantinya berkontribusi sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, salah satunya misalnya penelitian tentang bagaimana pentingnya daya dukung itu sendiri terhadap kawasan konservasi. Yang kedua, lebih detail misalnya bagaimana perilaku wisatawan yang datang dengan melihat motivasi mereka. Kemudian yang ketiga, juga bisa membaca dampak daripada ekowisata terhadap ekonomi masyarakat lokal, jadi lebih detail. Dan yang ketiga, kebijakan-kebijakan dan model pendekatan ekowisata misalnya dengan pendekatan GIS, sehingga benar-benar dengan pendekatan peta ini kawasan ekowisata betul-betul terpetakan dengan baik. Kemudian kaitannya tadi pertanyaan pertama sebenarnya masih ada juga dengan pertanyaan kedua soal sistosomiasis. Profesor Rusdi menanyakan hubungannya sisto ini dengan kepuasan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Indrianto, bahwa wisatawan datang itu ingin senang, ingin aman, dan ingin bahagia. Di dalam kawasan konservasi dikenal dengan ada istilahnya segmen-segmen tourism segment. Jadi memang di kawasan konservasi tertentu dengan tujuan penelitian tertentu dia juga
membuka kesempatan, membuka ruang bagi segmen wisatawan tertentu. Jadi dia tidak terbuka secara umum, wisatawan yang datang itu dari segala macam latar belakang, tidak. Di kawasan konservasi ada spot-spot memang dibuka ruangnya itu adalah untuk spesial turis yang datang ke sana. Mereka benar-benar datang ingin melihat lebih dekat sebuah fenomena alam, kemudian membuat penelitian, kemudian dari penelitian itu menghasilkan sebuah teori yang bermanfaat bagi umat manusia yang lebih luas. Jadi sebenarnya kepuasan yang Promovenus ingin sampaikan dari kehadiran Schistosomiasis adalah kepuasan dari sisi ilmiah. Bagaimana? Karena sampai hari ini Promovenus ingin mengatakan masih menjadi sebuah misteri kehadiran Schistosomiasis itu kaitannya dengan rantai makanan sebuah ekosistem besar di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Dan ini belum pernah terekspos di dalam sebuah jurnal yang menceritakan atau meneliti tentang menjelaskan tentang Schistosomiasis ini menjadi sebuah teori yang jika ini dihabiskan bisa jadi akan berdampak menimbulkan dampak yang selanjutnya. Jadi sekali lagi Promovenus ingin menyampaikan bahwa penelitian ekowisata ini secara keseluruhan termasuk tentang Schistosomiasis mempunyai kontribusi ilmiah ke depan, khususnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Dan yang kedua, bagi pemerintah daerah dengan ekowisata diharapkan akan bisa membuat kawasan taman nasional khususnya di Kabupaten Sigi lebih terkenal lagi. Kemudian mereka akan datang ke daerah kita dan memberikan kontribusi baik secara langsung kepada PAD maupun kepada ilmu pengetahuan. Umar selaku penguji tapi juga ketua tim promo. Saya persilakan waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Memang semuanya akan diutarakan dengan ringkas. Namun sebelum kami bertanya, kami ingin mengungkapkan statement bahwa ekowisata Lorelindo di wilayah sini sudah siap untuk dipasarkan. Pertanyaannya, apakah ekowisata di Taman Nasional sudah siap? Apakah ekowisata di Sulawesi Tengah sudah siap? Nah, pasar itu beda dengan menjual. Kalau pasar yang paling penting adalah promosi. UNTAD bisa masuk dalam level perguruan tinggi perhitungan di Indonesia karena promosi yang dilakukan oleh lembaga. Sehingga itu yang penting. Kemudian dari diskusi sampai detik ini ada hal sedikit lagi yang ingin saya berikan penjelasan sedikit dengan mempertimbangkan theoretical knowledge dan mungkin empirical experience yang kami miliki. Nah, teori Wood tentang sustainable tourism itu menempatkan ecotourism sebagai inti dari sustainable tourism, sehingga unsur-unsur alami itu sangat penting. Apapun tipe tourism itu, misalnya bisnis tourism, unsur alami sangat penting kalau kita berorientasi kepada sustainability. Nah, temuan saudara Promovenus adalah agro-cultural tourism. Itu mirip dengan teorinya Wood. Nah, hanya saja tadi seakan-akan terpisah antara ekotourism dengan agricultural tourism dan ekotourism. Padahal sebenarnya berdasarkan teori itu tidak jelas periferiknya, perbedaannya itu tidak jelas, batasan di mana dia berpisah tidak jelas. Nah, hanya kalau itu rural tourism, saudara Promovenus menggunakan agro tourism yang satu kesatuan dengan ekotourism, sehingga ya itu merupakan sebuah novelty. Nah, kemudian dari pengalaman, jangan kita beranggapan bahwa orang Amerika datang ke sini itu mau menikmati jalan tol seperti di negara mereka. Mungkin kita berpikir, oh gimana sih ya jalan di Golden Bridge, ya itu mereka berbeda. Saya pernah nonton film bagaimana wanita dari Australia belajar leak di Bali.
sehingga mungkin Wentira itu merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik ya, sehingga kita berpikir tentang infrastruktur harus hati-hati. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, saudara Promovendus menggunakan dalam analisis ada 3, SWOT, OTWA, dan persepsi. Nah, kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, khususnya ekowisata Sulawesi Tengah, sehingga kita ingin mengkaji bagaimana mengembangkan itu, apakah ketiga metode ini 100% kita langsung bisa gunakan, atau ada perubahan-perubahan yang dibutuhkan yang harus kita lakukan sehingga pariwisata Sulawesi Tengah ini juga ready untuk dipasarkan. Dan yang terakhir adalah siapa sebenarnya yang berwenang untuk memasarkan pariwisata di Sulawesi Tengah ini? Apakah pemerintah, swasta, atau diantaranya? Sudah siap untuk dipasarkan. Promovendus ingin menyampaikan bahwa promosi ekowisata di kawasan-kawasan wisata, termasuk di Taman Nasional Lorilindu, itu sudah intens dilakukan dengan berbagai cara, walaupun ini masih harus terus ditingkatkan. Promovendus pernah bertemu dengan seorang wisatawan asal Amerika yang masih menyampaikan bahwa promosi masih menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya untuk Taman Nasional Lorilindu. Pemasaran, Promovendus ingin menyampaikan pemasaran sebuah kawasan wisata di daerah-daerah tertentu, bahkan itu dipasarkan dalam situasi atau stage kawasan itu bisa dikatakan masih at early stage, masih di awal kawasan yang dalam situasi kondisi yang masih sangat awal, mereka sudah berani memasarkan. Artinya apa? Bahwa originalitas, keaslian dari kawasan itu sebenarnya menjadi sebuah daya tarik yang bagi segmen tertentu itu punya nilai jual yang tinggi. Kembali lagi, Profesor Jeff Wall pernah berkata, kawasan yang belum pernah disentuh dan belum pernah dipromosikan itu adalah the real ecotourism spot. Tetapi ketika kawasan itu sudah dipromosikan, kemudian kawasan itu sudah dikunjungi, rating daripada kualitas kawasan itu menjadi ekoturisme itu sebenarnya sudah sedikit berkurang. Dan jika kawasan ekowisata tidak dikelola dan tidak dijaga keberlanjutannya, maka justru dia akan kembali kepada stage awalnya menjadi daerah konvensional tourism. Artinya dia mengatakan di situ, kalau kita merusak kawasan ekowisata yang masih asli, sama dengan membunuh ayam yang bertelur emas. Kill kitchen that lay golden eggs. Jadi seperti itu, sehingga di dalam kawasan-kawasan tertentu ada justru Promovendus bertemu dengan wisatawan yang berkunjung ke daerah yang tidak pernah dipromosi. Alasannya sederhana, ketika kawasan belum dipromosi, berarti keaslian, keperawanan kawasan itu sebenarnya masih sangat tinggi sekali. Nah, ada segmen psikologi wisatawan yang seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa di dunia ini ada wisatawan yang memang tujuannya ke daerah yang sudah lengkap. Misalnya tuntutannya itu sarana prasarana, baik hotelnya, akomodasinya, kemudian informasinya dan sebagainya, pemasaran, bahkan dia membutuhkan yang namanya money changer dan sebagainya. Ada juga segmen wisatawan seperti itu. Tapi Promovendus ingin katakan dalam dunia ekowisata ternyata ada segmen wisatawan yang betul-betul ingin berkunjung ke daerah yang masih pristine, yang betul-betul masih murni, belum terjamah, dan disitulah nilai yang tertinggi menurutnya. Tapi kembali pada saat pembagian segmen wisatawan kita menemukan daerah-daerah seorang ahli ekowisata yang bernama Paul Eagles, Prof. Eagles mengatakan daerah ekowisata bukan tidak harus dibangun prasarana, tetapi sarana yang dibangun adalah sarana yang sederhana, yang mengikuti arsitektur dari lokasi di mana lokasi wisata itu berada. Jadi bukan berarti kawasan wisata kemudian tidak ada sarana prasarana, tapi ada,
tetapi dalam skala yang sederhana dan simpel. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan pertama tetap berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, siapa yang paling berwenang untuk memasarkan ekowisata? Di dunia yang saat ini yang begitu terasa cepat perubahan dan pergerakannya sejak media sosial itu berada, maka pemasaran ekowisata hampir tidak bisa lagi secara institusional kita bisa bedakan. Karena ketika masyarakat tertentu, individu tertentu, turis yang menemukan daerah tertentu, kemudian dia memfoto dan mengumumkan di media sosial, maka pada saat itu lokasi itu akan menjadi sangat terkenal, istilahnya menjadi viral. Kemudian secara institusi, ya yang berwenang untuk mempromosikan pariwisata selama ini masih dilakukan oleh pemerintah daerah yang namanya Dinas Pariwisata, tetapi ini pun sebenarnya merupakan sebuah institusi yang harus berkolaborasi dengan swasta, termasuk dengan para peneliti, termasuk kedua. Jadi kalau ditanya siapa yang berwenang secara institusi, aturan yang ada di tengah-tengah kita di masyarakat dan khususnya di Indonesia dikenal dengan institusi lembaga yang menjadi leading sektornya adalah Dinas Pariwisata. Tetapi kembali lagi dengan kecepatan IT, media sosial, semua itu sudah berada di tangan masing-masing. Yang terhormat pimpinan sidang, mudah-mudahan satu menit. Saudara Prof. Saya kira telah banyak, ini bagian daripada sebenarnya promosi daripada ekoturisme yang ada di Kabupaten Sigi dengan mengungkapkan banyak potensi-potensi yang ada di Taman Nasional dan sekitarnya. Nah, kalau kita melihat temuan yang direkomendasikan oleh Saudara Prof. Pak Agus Rahmat, itu agrokultural based ecotourism. Jadi di mana mengintegrasikan antara agriculture, culture, and ecotourism. Ya. Oke, baik, karena memang kawasan daripada Taman Nasional dan sekitarnya itu sangat memiliki potensi yang tinggi dalam hal pengembangan agriculture dan juga potensi-potensi alam dengan memiliki endemik spesies yang begitu kaya sehingga menjadi heritage world. Jadi bukan lagi semacam warisan dari Sulawesi Tengah, tetapi warisan dunia, sehingga sangat-sangat diakui oleh dunia tentang endemisitas daripada Taman Nasional Lorelindo. Nah, namun nanti Pak Saudara Prof. bisa menanggapi kira-kira bahwa di balik pengembangan ekoturisme yang tentu saja berbeda dengan turisme sebagai as usual, namun tetap saja bahwa ada dampak yang mungkin terjadi dengan pengembangan ekoturisme di kawasan-kawasan Taman Nasional Lorelindo itu. Nah, dampak di sini bisa dampak yang bersifat ekologi, juga bisa berupa dampak terhadap culture. Culture adalah salah satu potensi dalam hal ini. Tetapi di sisi yang lain, tourism itu bisa juga memberi dampak terhadap semacam penurunan yang kadang-kadang pembangunan sustainable development kadang-kadang itu menjadi aspek penurunan. Kalau genetik itu menurun sifat genetiknya, nah kalau budaya ini menurun juga budaya-budaya yang selama ini kita bangga-banggakan, yang selama ini
diterpelihara, tetapi dengan terbukanya kawasan itu masyarakat mudah masuk ke daerah itu dengan membawa tentu orang-orang atau turis yang datang itu juga memiliki budaya-budaya yang berbeda dengan budaya yang ada di kawasan tersebut ini. Nah, kira-kira menurut Saudara Promovendus, bagaimana mengantisipasi kemungkinan dampak-dampak yang kurang mendukung atau sedikit mungkin bisa malah negatif terhadap masyarakat kita? Yang pertama, konsep agro-cultural ecotourism ini dimaksudkan agar wisatawan yang datang selama ini ke Taman Nasional juga bisa menikmati peripheral areas, periferinya dengan pengembangan agrowisata. Di Bali, semua kebutuhan pariwisata dipenuhi oleh pertanian di Pulau Bali. Di Kabupaten Badung, di mana merupakan spot pariwisata internasional yang paling ramai, itu di belakang, zona belakang kabupaten itu adalah daerah pertanian yang begitu terjaga. Sayur-sayur mayur dan organik, buah-buahan, tanaman padi yang begitu segar, itu semua diperuntukkan untuk mendukung kawasan pariwisata. Artinya pertumbuhan pariwisata bersamaan, pariwisata menjadi leading sektor, pertanian yang berada di belakang. Di Malang, orang masuk ke kebun apel dengan memetik 7 buah apel harus membayar 100.000 per orang misalnya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa betapa minat orang untuk masuk ke agrowisata itu juga cukup besar. Nah, sehingga periferi dari kawasan Taman Nasional ini, jika kita kembangkan kawasan-kawasan pertanian berbasis misalnya organik, sayur-sayur dataran tinggi misalnya di Pulau, orang datang untuk memetik dan sebagainya. Ini pernah dicoba di kawasan Palolo oleh Dinas Pertanian Provinsi yang sudah menjadikan Kecamatan Palolo sebagai Windows pertanian Sulawesi Tengah. Ini juga sebuah kawasan yang sangat menarik untuk menjadi buffer zone dari kawasan Taman Nasional untuk pengembangan pertanian berkelanjutan. Demikian pula budaya tadi yang disampaikan oleh Ibu, ini juga yang masih terpelihara yang baik. Ini juga menjadi segmen yang begitu mahal. Tanah Toraja adalah sebuah pariwisata, lokasi pariwisata yang tidak memiliki laut, persis Kabupaten Sigi. Tetapi pariwisata budaya yang ada di Tanah Toraja itu sudah mendunia. Artinya segmen wisatawan untuk berkunjung ke wisata budaya itu tidak bisa juga kita anggap remeh. Nah, ini Kabupaten Sigi punya dua-dua, punya budaya, punya pertanian, dan punya kawasan taman nasional. Tanah Toraja tidak punya kawasan taman nasional, tapi kita punya tiga-tiganya. Nah, oleh karena itu, dengan belajar dari kawasan wisata di berbagai daerah, ini kami Promovendus punya keyakinan pengelolaan yang lebih profesional ke depan akan bisa memperbaiki perekonomian di masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya yang kedua, kekhawatiran Ibu soal adanya akulturasi, disirat nilai-nilai budaya dari kedatangan wisatawan ke daerah-daerah Kabupaten Sigi serta Taman Nasional Lorelei. Pertemuan sesama orang atau manusia dari berbagai daerah yang berbeda asal, secara sosial, secara budaya, memang tidak bisa kita hindari akan saling berpengaruh. Tetapi Promovendus membaca teori bahwa daerah ekowisata adalah daerah secara definisi ekowisata adalah sebuah perjalanan menuju daerah-daerah yang masih alami untuk menikmati keindahan alamnya, juga menghormati budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari definisi itu, Promovendus punya keyakinan bahwa segmen ekowisata yang ditawarkan harapannya bukan wisatawan yang datang kemudian mengubah budaya masyarakat setempat, tapi wisatawan yang datang adalah menghargai dan menghormati, bahkan mempelajari budaya yang ada yang mereka kunjungi. Dan demikian pula masyarakat lokal, mereka juga menerima sesuatu yang positif dari budaya yang dibawa oleh masyarakat yang berkunjung ke daerah mereka. Sebagai contoh, di Desa Anca di Kecamatan Lindu itu pernah tinggal seorang peneliti makaka selama 3 bulan. Iren itu selama 3 bulan tinggal di sana, tinggal di masyarakat lokal, dan sampai hari ini komunikasi masih terus berjalan.
dampaknya luar biasa. Yang datang adalah seorang peneliti dan masyarakat yang di mana mereka tinggal juga akhirnya bisa menghargai keberadaan daripada hewan-hewan yang memiliki Indonesia. Jadi Promovendus yakin per definisi ekowisata adalah sebuah perjalanan selain menikmati alam juga untuk menghormati budaya yang akan dikunjungi. Jadi mudah-mudahan ini kekhawatiran Ibu Dr. Wardah ini bisa diantisipasi dengan ekowisata yang dikelola secara baik. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Izin Muhammad Usaha SDA. Izinkan saya untuk mengagumi Anda di bagian yang saya anggap cukup terkesan. Tadi Anda memasukkan satu unsur yang jarang dimasukkan orang, yaitu kaidah nakhl, mengatakan bahwa tidaklah aku ciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Izinkan saya menyebutkan Arabnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kau ciptakan segala sesuatu ini dengan tidak sia-sia. Yang kedua, kurang lebih 5 atau 4 tahun lalu Universitas Tadulako kita menyelenggarakan summer school. Waktu itu dihadiri oleh beberapa mahasiswa dari berbagai negara, antara lain Italia dan Jerman. Dan pada saat itu kami membawanya ke perkebunan coklat di Sigi. Pada waktu kembali ke Palu, kita bawa lagi ke Bandung Coklat dan anak-anak itu berebutan untuk mendapatkan produk coklat itu. Lalu saya tanya kepada mereka, kenapa kamu begitu gembira berebut coklat itu? Kan di negara kamu coklatnya lebih bagus. Lalu dia bilang begini, oh no, that is quite different. In my country, I just get the product. But in here, in your country, beside product of chocolate, we also visit the land, look at the plantation, and look at the the cacao tree. Itu yang membuat dia menjadi berbeda. Ya? You probably still remember Matsui, the expert of Jeta. He mentioned one day that if we promote one region for tourism, at least we have two kinds important. The first one, make that region to be the number one or to be the only one. Yeah, so I ask your perspective for this. And the last one, if we read the book written by Gerard Cardin with the title The Tragedy of the Common, he mentioned in that book that if the authority of managing the natural resources are given to the community, it will be produce tragedy. So, I ask your own perspective for all of my comment. Mohon maaf Pak Ketua, saya lihat beliau ini dari tadi mencoba-coba kasih keluar bahasa Inggris tapi tidak muncul-muncul, jadi saya sengaja rangsel ya. Tinggal memilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Terima kasih. Kembali bahwa ada perbedaan perspektif dan psikologi wisatawan. Ketika mereka melihat yang seperti disampaikan tadi, ternyata mereka senang memakan permen coklat di sini karena mereka selain bisa melihat langsung tanamannya, juga berkunjung ke daerahnya. Karena selama ini memang coklat yang dijual atau diproduksi di negara-negara Eropa khususnya itu rata-ratanya bahan bakunya dari wilayah Asia, termasuk juga dari Brazil yang terkenal. Tetapi inilah yang kami katakan tadi bahwa dalam penelitian ini, dalam konsep ekowisata, kita mencoba untuk menawarkan sebuah konsep yang selain the only one, seperti yang Prof. Dr. Nur Sangaji sampaikan, the only one punya keunikan tersendiri dan dia tidak dimiliki oleh daerah lain, menjadi daya tarik tourism attraction untuk mereka datang menikmati dan melihat lebih jauh ekosistem yang ada di daerah kita, seperti yang disampaikan wisatawan dari Tanjung Karang. Dia mengatakan, I just want to touch the national park yang tidak ada di daerahnya. Kemudian
terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Pak Nur Samaji soal Gerard Carvin dalam bukunya kalau tidak salah yang berjudul Tragedy of Canaan. Memang ketika sebuah kawasan atau sebuah daerah itu menjadi milik bersama, maka kadang-kadang pengelolaan menjadi cukup rumit dan panjang. Bruce Mitchell mengatakan melibatkan banyak orang menghasilkan sesuatu yang kuat, tapi kita harus siap bahwa konsep melibatkan banyak orang punya konsekuensi terhadap waktu dan juga tenaga dan bahkan biaya. Jadi melibatkan banyak orang itu pada dasarnya bisa menghasilkan sesuatu yang kuat karena semua orang terlibat, everybody is involved in the decision. Tapi kita juga harus siap bahwa melibatkan banyak orang karena melibatkan semua kepentingan, melibatkan semua keinginan, kebutuhan, melibatkan semua pemikiran, ini bukan hal yang mudah. Walaupun hasilnya kuat, tapi kita harus siap. Dia membutuhkan waktu, membutuhkan energi, dan membutuhkan bahkan biaya dalamnya. Tapi keputusan yang baik adalah keputusan yang bisa berada di antaranya, mengkombinasikan kedua-duanya. Boleh cepat, tetapi bisa mengakomodir semua orang. Karena keputusan yang diambil, apalagi diambil oleh seorang pimpinan, adalah sebuah mahligai dan mahkota. Oleh karena itu, keputusan yang sudah diambil merupakan sebuah mahkota, itu adalah merupakan sebuah wibawa, dan wibawa itu adalah sebuah hal yang punya nilai di masyarakat kita. Jadi, thank you very much. Dr. Insinyur Muhammad Nur Samaji. Saya sebenarnya tidak akan bertanya, dan saya sudah kumpul nilai, dan andai saya bertanya apapun jawabannya, nilai itu saya tidak akan cabut. Satu saja, jadi saya butuh setengah menit. Pak Prof. Indianto Kadeko tadi menyatakan bahwa dalam hidup ini Allah telah menciptakan yang berpasang-pasangan. Pertanyaan saya cuma satu, Prof. Fedus sependapat? Sependapat. Sependapat. Berarti berpasangan, pasangannya apa? Berpasangan. Tadi kan sudah diterima. Oh iya. Kalau saya tanya berpasangan, pasangannya apa? Ini konstruksi berpikir karena beliau ini adalah dokter, jadi doktor dalam bidang filsafat. Jadi pertanyaan saya, kalau berpasangan, pasangannya apa? Dalam konteks hidup ini diciptakan selalu berpasangan. Jadi satu saja, berpasangan, pasangannya apa? pasangan. Harus jujur, jangan khawatir sama Prof. Indri. Jangan dirubah-ubah. Saya cuma ingin melihat konstruksi berpikir. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Tapi harus jujur mengatakan kalau sudah sependapat bahwa semua dalam kehidupan ini berpasangan. Nah, berpasangan sendiri itu pasangannya apa? Itu Prof. sudah sebut. Berpasangan, pasangannya ternyata pertanyaan yang paling pendek yang berakhir. Baik, jadi dijawab tidak dijawab, nilai saya sudah ikhlas. Inilah ciri-ciri seorang ilmuwan, bahwa ketika memahami sesuatu, maka termasuk yang tidak dipahami itu juga dipahami. Ya, jadi pasangannya berpasangan itu adalah tidak berpasangan. Jadi tidak perlu khawatir sama Prof. Indri. Ini adalah konstruksi berpikir. Ada siap, pasangannya malah. Ada berpasangan, pasangannya tidak berpasangan. Jadi termasuk tidak berpasangan itu adalah bagian dari berpasangan. Baik, saya kira semua sudah dijawab dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk menentukan kelulusan dan nilai isu dari Saudara Prof. Fedus,
Maka untuk sementara saya skor waktunya kira-kira 4 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Saudara Profetus, skor saya cabut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rapat singkat Dewan Penguji telah berlangsung dengan lancar, tidak ada hambatan sedikit pun. Setelah kami mendengarkan masukan-masukan dan saran-saran dari tim penguji dan juga memperhatikan performa Saudara Profetus selama berlangsung sesi tanya jawab, termasuk penampilan ketika memulai ujian doktor pada siang hari ini, maka Dewan Penguji berkesimpulan sebagai berikut. Setelah memperhatikan indeks prestasi kumulatif Profetus sebelum masuk disertasi yang berada pada angka 3,80 dan setelah penilaian di penguji diperoleh nilai rata-rata 89,68 atau nilai A, sehingga IPK kumulatif Profetus menjadi 3,9. Dan saudara dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Apakah Profetus menerima? Perolehan ini tentu ada faktor sebagaimana yang diatur dalam peraturan akademik program pasca sarjana, karena lama studi saudara 4 tahun 11 bulan dan 22 hari, lebih 1 tahun dari yang dipersyaratkan untuk dinyatakan lulus dengan cum laude atau ujian. Namun demikian, predikat ini tidak mengurangi kemampuan dan kapasitas ilmiah saudara. Untuk itu kami mengundang untuk selaku ketua panitia ujian doktoral melantik saudara Muhammad Agus Rahmat menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu kehutanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jaya yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara tetap mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang doktor. Untuk itu kami mengucapkan selamat. Selamat Pak Des. Sukses. Tetap di sini Pak mendatangi mohon kita. Bisa kembali ke podium. Sebelum kami menutup secara resmi,
ujian disertasi pada siang hari ini, kami memberikan kesempatan kepada Saudara Dr. Muhammad Agus Rahmat, MSc, untuk menyampaikan curahan hati, keluh kesah, dan rasa bahagia yang dirasakan pada siang hari. Saya persilakan Pak Dr. Terhormat dan nama terpelajar Bapak Rektor Universitas Tadulako, sekaligus pada hari ini sebagai Ketua Tim Penguji pada ujian terbuka. Yang terhormat nama terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir, MS. Yang terhormat nama terpelajar Sekretaris Tim Penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdi. Yang terhormat dan nama terpelajar Bapak Profesor Dr. Marlon, yang juga merupakan penguji eksternal kami dari Fakultas Kehutanan Universitas Pulau Warman. Terima kasih. Yang terhormat dan nama terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman, MP. Yang terhormat dan nama terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adrianto Kaiko, MP. Yang terhormat dan nama terpelajar Bapak Profesor Dr. Andus Ramadhani, MSI. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Ahmad Rizal, Insinyur Ahmad Rizal, MS, PhD. Yang terhormat dan nama terpelajar Profesor Dr. Insinyur Syukur Umar, DS. Dan yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Haja Wardan, Master Forest Science. Dan yang terhormat terpelajar Dr. Insinyur Muhammad Basir. Juga pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan rasa hormat kami yang terhormat dan kami muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal yang diwakili oleh Hidayat, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD hadir tadi bersama kita, Bapak Dr. Alimuddin Pada, sudah meninggalkan tempat. Yang kami hormati Bupati Sigi, yang juga kami undang pada kesempatan ini, dan alhamdulillah bersama kita hadir juga Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Pak Basir, terima kasih. Dan yang kami hormati para pejabat di Kota Palu, Pak Asisten 2, terima kasih. Yang kami hormati para guru besar yang sempat hadir bersama kita pada kesempatan ini, dan juga yang saya hormati salah seorang komisaris utama PT BPS, terima kasih telah hadir. Yang saya hormati para keluarga besar yang sempat hadir, ibu saya, mertua saya, tante dan paman saya hadir semua, terima kasih banyak. Saudara-saudara saya, yang saya hormati para tokoh-tokoh adat yang sempat hadir, Pak Andreas Latimbu, Dewan Kehutanan Nasional yang sempat hadir. Kemudian juga para kepala desa yang sempat hadir, terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf hadir bersama kita, kami duduk di belakang Ibu Dr. Titi Wuriningsi, Kepala BPS, Kepala BPDAS Palu Poso. Beliau ini alumni dari Fakultas Pertanian Tadulako. Para kepala SKPD yang sempat hadir, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, terima kasih. Kemudian ada tadi Kadis Pariwisata, Ayah Ibu Isdani, terima kasih telah hadir, dan seluruh jajaran yang sempat hadir, teman-teman tim pendamping Kota Palu yang sempat hadir, terima kasih banyak, dan seluruh hadirin yang tidak sempat kami sampaikan satu persatu, yang sama kami muliakan. Tidak ada kata yang paling indah pada kesempatan kali ini. Pertama-tama sebagai umat yang beragama kami menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini adalah momen yang sangat-sangat berbahagia bagi kami. Hari ini kami mengatakan bahwa kami telah menunaikan amanat orang tua kami pada saat-saat terakhir menyampaikan bahwa saya ini cuma sarjana muda, cuma BA,
saya harap kalian anak-anak saya bisa melanjutkan sampai pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah hari ini kami bisa menunaikan amanat itu. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Rektor yang telah memberikan kesempatan kami untuk studi di sini, juga kepada para promotor kami yang dari awal Sipkom 1, 2, 3 proposal seminar hasil seminar tertutup bahkan sampai hari ini yang juga tidak bosan-bosannya memberikan masukan, dan kepada para oponen kami Prof. Udrianto, terima kasih, Prof. Ramadhani dan Prof. Ahmad Rizal yang banyak memberikan konstruksi dari tulisan kami disertasi ilmiah ini menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Pak Sekretaris sekaligus koordinator S3 Ilmu Pertanian Prof. Rusli yang juga banyak memberikan dorongan dan motivasi di saat kami di detik-detik terakhir untuk menyelesaikan tugas kami. Dan Wakil Direktur Akademik Prof. Saiful Darman, terima kasih banyak. Dari awal kami masuk kami sudah berkonsultasi dengan beliau dan isi jawaban beliau hanya satu, maju terus, dan alhamdulillah hari ini kami juga bisa sampai di sini. Dan yang kami juga sangat banggakan Profesor Dr. Marlon yang jauh datang dari Kalimantan bersedia menjadi penguji eksternal melengkapi semua perjalanan kami hingga kami bisa sampai seperti ini. Kemudian kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah kami ucapkan banyak terima kasih, khususnya melalui Dinas Pariwisata. Kemudian juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Sigi, terima kasih selama ini, dan seluruh jajarannya itu yang membackup penelitian kami di lapangan. Terima kasih banyak. Pemerintah Kota Palu yang juga sampai hari ini mendorong kami untuk terus berkarya, dan juga kepada seluruh handetolan yang membantu kami dalam proses penyelesaian. Pak Irji Abdul Ghani, terima kasih banyak atas segala bantuan. Muhammad Yusuf kalau hadir di tengah-tengah kita, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ilham, terima kasih banyak. Dan kepada saudara-saudara saya yang sempat hadir, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Teristimewa kepada almarhum ayahanda saya, walaupun sudah tidak bersama-sama, Mbak Solam Karate dan Ibunda almarhum Maimunah Baskifan, saya kira di hari yang bahagia ini hadir bersama-sama kita. Dan juga kepada orang tua saya, tante-tante saya, semuanya yang sempat hadir, dan yang saya tidak akan lupakan guru-guru saya sejak saya S1 di sini yang membimbing saya. Minggu depan semuanya adalah guru-guru saya. Terima kasih banyak. Semoga semua yang Bapak Ibu berikan diri amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kepada istri saya yang tercinta, Rahmi, Talib, dan juga kepada kedua anak saya, Muhammad Alim dan Muhammad Amdal. Saya orang menggeluti lingkungan. Ketika anak saya yang kedua mau lahir, pas saya lagi kursus Amdal, jadi Muhammad Amdal. Dan saya tahu Prof. Marlon ini adalah Amdalis, bersama Prof. Saiful. Ya, terima kasih banyak semua atas semuanya. Dan karena sangat berbahagia, orang bijak mengatakan manusia bisa berbuat kekeliruan dalam dua keadaan, ketika dia sedang berduka atau ketika dia sedang sangat berbahagia. Hari ini kami sangat berbahagia, situasi hari ini sangat berbahagia sekali. Mungkin dalam kebahagiaan ini ada hal-hal yang kami lupa dan hilang. Oleh karena itu sebagai manusia biasa kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Pada Bapak Rektor dan seluruh guru besar yang sekarang dari seluruh tamu undangan serta keluarga, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan curahan hati ya, sebelum kami menutup ujian disertasi pada siang hari ini, mungkin keluarga besar Universitas Bangkok menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim promotor yang telah bekerja dengan baik. Demikian juga tim oponen, tim promotor Pak Profesor Syukurwan, Ibu Dr. Wardah, Bapak
masing-masing Bapak Profesor Dr. Marwon, terima kasih Dr. sudah datang. Bapak Profesor Saiful Rahman, Bapak Profesor Indrian Kodadiko, Bapak Profesor Ramadhani, dan Bapak Dr. Ahmad Rizal, MKBP SC, kepada pemerintah daerah yang hadir, terutama staf ahli Bapak Gubernur, yang saya konversi ini adalah adik kami dari Bapak Dr. Muhammad Agus, dan beliau insya Allah akan menyusul dan kecerdasan dua bersaudara ini tidak perlu kami ragu sedikit. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama beliau juga akan menyandang gelar doktor. Kepada keluarga Bapak Dr. Muhammad Agus, terutama istri dan anak-anak, tentu kami mohon maaf kalau banyak tersita waktunya menghadapi tim promotor yang kadang-kadang mungkin tidak mengenal waktu untuk memberikan masukan, dan Bapak Dr. Muhammad Agus terpaksa harus begadang untuk memperbaiki semua syarat-syarat itu, sehingga sedikit terabaikan waktu untuk ibu di rumah dan anak-anak. Kepada Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi S3 dan Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Pertanian, demikian juga para dosen, terima kasih telah memberikan yang terbaik kepada Dr. Muhammad Agus Rahman, dan hari ini tampil prima menurut penilaian saya. Dan kami mohon maaf jika dalam acara ujian terbuka ini ada hal yang kurang berkenan, tidak sempurna di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon dimaafkan. Demikian saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ujian terbuka disertasi untuk Bapak Dr. Insinyur Muhammad Agus Rahman dengan tes misalnya akan ditutup.